Halo semuanya, selamat datang di video part kedua touring dari ujung barat Pulau Jawa ke ujung timur Pulau Jawa. Di video pertama sudah memperlihatkan perjalanan gua dari Pandeglang sampai ke Bali. Dan di part kedua ini gua akan menampilkan perjalanan pulang kami. Namun tidak hanya sekedar perjalanan pulang, karena kami akan mampir ke Bromo. Sayang dong dari Jawa Timur tapi nggak sekalian ke Bromo. Seperti video sebelumnya, gue bakal tunjukin pengeluaran gue selama di perjalanan. Dan nanti di akhir video akan ada total keseluruhan biaya dari berangkat sampai pulang. Hari pertama kita check out dari hotel saat pagi hari. Kami tidak berangkat subuh karena semalam agak terlambat tidur. Untuk biaya hotel ini gue masukkan di video sebelumnya ya. Menjelang pelabuhan, kami berhenti untuk membeli tiket feri dan mengambil beberapa foto yang tidak bisa dilakukan saat datang karena gelap. Kemudian kami sarapan dan harga untuk sarapan ini adalah Rp20.000. Dan kami pun memasuki area pelabuhan. Ternyata untuk masuk ke pelabuhan harus membayar 2.500 menggunakan e-money. Gue tidak tahu apakah bisa menggunakan cash atau tidak, karena pembayaran kami bertiga menggunakan e-money dari RC kami. Dengan berat hati gue harus bilang goodbye Bali. Penyeberangan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang biasanya hanya memakan waktu 1 jam. Tapi karena saat kami pulang ini sedang ada long weekend, maka penyeberangan kami hampir 2 jam. Bersyukur kami mendapat kapal yang nyaman. Setibanya kami di Pelabuhan Ketapang, kami disambut dengan ramainya rombongan touring yang akan menyeberang ke Bali. Saking ramainya, gua rasa setengah dari kapal hanya diisi dengan rombongan mereka. Tujuan pertama saat tiba di Banyuwangi adalah makan siang di Sego Tempo Mbokyah. Gua mengeluarkan Rp40.000 untuk seporsi nasi dengan minum es teh. Setelah kenyang, kami pun melanjutkan perjalanan dengan tujuan Bromo. Sudah hampir seminggu kami di jalan dan hari ini untuk pertama kalinya kami kehujanan. Setelah memakai setelan jas hujan, kami melanjutkan perjalanan agar tidak terlalu malam sampai di Bromo. Sedang menikmati perjalanan, tiba-tiba kami diarahkan melewati jalur yang di luar prediksi. Jalur pedesaan yang bahkan jalannya saja belum diaspal. Seharusnya perjalanan ini menyeramkan, tapi karena kami riding bersama, momen ini malah jadi menyenangkan. Setelah dari jalur ini, sayang sekali baterai kamera gua habis. Intinya, tadi saat hujan kami sempat berhenti di Indomart untuk jajan dan berhenti lagi saat sholat maghrib. Dan akhirnya sampai di penginapan di daerah Bromo. Hari kedua kami berangkat subuh dari hotel dengan niat ingin melihat sunrise di lautan pasir Bromo. Tidak jauh dari penginapan kami sampai di loket pertama dan membayar tiket masuk. Harga tiket Rp25.000 per orang sudah termasuk motor.
Tidak jauh dari situ kami tiba di loket kedua untuk membayar tiket masuk ke area lautan Pasir Bromo. Bayar kedua ini hanya untuk masuk area Pasir Bromo ya guys. Kalau untuk area lain hanya bayar di loket pertama tadi. Namun di luar prediksi kami, ternyata jalur untuk masuk area pasir sangat macet, sehingga kami mengurungkan niat untuk ke area tersebut. Kami putar balik dan menuju ke area bukit yang view-nya langsung mengarah ke lautan Pasir Bromo. Di sini kami mengambil beberapa foto video. Di area ini kami hanya perlu membayar parkir 5.000 per motor. Kemudian kami bersantai sambil menikmati Indomie telur seharga 16.000. Kami menghabiskan waktu cukup lama di area ini dengan harapan saat ingin menuju area Pasir Bromo sudah tidak macet lagi. Setelah puas bersantai, kami mengira kemacetan menuju area Pasir Bromo sudah terurai. Maka kami pun bergerak menuju area pasir. Di sini kami ada sedikit explore area pasir. Setelah itu kami berhenti di pedagang cuangki. Kami menyantap cuangki yang rasanya nikmat dengan pemandangan yang indah. Bahkan teman gue sampai nambah 1 mangkuk. Gue menghabiskan 20.000 untuk bakso dan 5.000 untuk air minum. Setelah puas di sini, kami kembali ke hotel untuk siap-siap melanjutkan perjalanan pulang. Mulai dari sini gue udah nggak banyak rekam lagi karena kami hanya fokus perjalanan pulang. Tapi tenang, biaya selama perjalanan pulang akan gue terus update sampai Pandeglang walaupun nggak kerekam. Kita check out dari hotel pada siang hari dan saat istirahat pertama gue beli es kopi dan sebelumnya juga isi bensin. Di istirahat berikutnya gue hanya beli minum dan kaos karena gue kekurangan kaos. Sebelum ke hotel kami makan malam pecel ayam. Setelah itu langsung ke hotel. Hari ketiga kami berangkat pagi-pagi dari hotel menuju ke Jogja. Kami berencana untuk sarapan gudeg di daerah Jogja. Sebelum itu tadi pagi gue isi bensin full Pertamax 100.000. Dari mengisi bensin kami langsung menuju Jogja tanpa berhenti lagi. Sesampainya di Jogja kami sarapan di nasi gudeg Yujum. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan dengan tujuan Bandung via jalur selatan. Saat di Dendles, kami berhenti sejenak untuk water breaking. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan dan berhenti lagi ketika sudah memasuki daerah Jawa Barat. Kami jajan-jajan dan menikmati seporsi Indomie. Menjelang matahari terbenam, kami melanjutkan perjalanan pulang dan kembali berhenti untuk menikmati semangkuk bubur. Dari tempat makan bubur ke rumah kawan gua sudah dekat, jadi kami tidak ada perhentian lagi, hanya mengisi bensin saja. Di esokan paginya, gue melanjutkan perjalanan pulang sendirian. Gue gak banyak berhenti, hanya untuk isi bensin, sarapan, dan makan siang. Itu dia perjalanan pulang gue selama touring. Total biaya selama hari ketiga dan keempat adalah Rp371.000. Jika di total, perjalanan 4 hari ini mengeluarkan biaya Rp1.137.000. Itu hanya sekali jalan dari Bali ke Pandeglang. Berapa jika keseluruhan biaya touring digabung mulai dari Pandeglang ke Bali dan balik lagi ke Pandeglang? Jadi totalnya adalah Rp2.329.000. Total itu tidak termasuk oleh-oleh dan biaya perbaikan pasca crash di part 1 kemarin ya. Jadi gimana menurut kalian? Biaya segitu apakah worth it atau kemahalan? Biaya segitu gue dapat dengan catatan menggunakan motor 150cc ya guys. Untuk rincian biaya bensin saja atau biaya makan saja ada di deskripsi. Terima kasih sudah mau menonton. Semoga video gue menghibur atau bermanfaat. Gua Waldan izin pamit undur diri. Salam satu aspal.